Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Durzaman dengan NPM 2011010461, kelas D, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5. Baik, langsung saja. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak yang bertemakan karomah sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu Ibu Agus Susanti MPD. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian karomah. Jadi karomah itu adalah sebuah keistimewaan ya teman-teman, yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas kesolehannya. Dan pengertian karomah ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama yaitu secara bahasa, karomah berasal dari salah satu asmaul husna, yaitu Al-Karim, yang artinya yang maha mulia. Sedangkan secara istilah, karomah adalah salah satu hal atau kejadian luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam. Selanjutnya yaitu macam-macam karomah. Jadi karomah itu dibagi ke dalam dua jenis ya teman-teman, yaitu yang pertama ada karomah hissiyah. Karomah hissiyah adalah karomah yang dapat disaksikan oleh orang awam. Contohnya, dapat mengetahui isi hati seseorang, mampu berjalan di atas air, menghilang dari pandangan mata, dan dikabulkannya doa dalam waktu sekejap. Itu adalah contoh karomah hissiyah. Yang kedua yaitu ada karomah maknawiyah. Jadi karomah maknawiyah adalah karomah yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang awam. Namun karomah ini hanya dapat dipahami dan dirasakan oleh orang-orang alim saja. Di antara contoh karomah maknawiyah adalah perilaku istiqomah untuk menjalankan adab-adab syariat, memiliki akhlak yang terpuji, bergegas dalam kebaikan, hatinya disucikan dari sifat-sifat yang tidak terpuji seperti iri, dengki, berburuk sangka, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri karomah. Ciri-ciri karomah yang pertama yaitu diturunkan hanya kepada para wali Allah atau orang soleh. Yang kedua yaitu merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Yang ketiga diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Baik, yang selanjutnya yaitu dalil tentang kebenaran karomah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64 yang artinya, "Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung." Al-Quran Surat Yunus ayat 62 sampai 64. Dan yang selanjutnya yaitu contoh karomah. Contoh karomah yang dimiliki oleh wali Allah yang pertama yaitu Maryam binti Imran yang mendapatkan makanan di mihrab. Maryam binti Imran radhiyallahu an selalu mendapatkan makanan di mihrab, padahal tidak pernah sekalipun keluar dari mihrab. Yang kedua yaitu jasad Amir bin Fuhairah yang terangkat ke langit. Kisah Amir mendapat karomah berawal ketika ia ditunjuk sebagai salah satu dari 70 sahabat yang ditugaskan melakukan dakwah kepada Bani Amir di Najd. Nahasnya Amir tewas ditusuk oleh tombak yang dihantamkan Jabar bin Salma. Dalam kematiannya, Amir bin Fuhairah mengatakan, "Demi Allah, aku telah menang, wahai Jabar bin Salma." Pada itulah Amir mendapat karomah. Saat Amir mulai roboh, jasadnya tiba-tiba terangkat ke langit. Jabar bin Salma yang membunuh Amir hanya bisa mematung dan tidak bersuara, menyaksikan jasad Amir terangkat ke langit karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu Sunan Gunung Jati yang menguasai 99 bahasa.
Sunan Gunung Jati adalah salah seorang wali yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati memiliki karomah yaitu menguasai 99 bahasa lokal yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah di dalam ilmu kedokteran, di mana ia dapat melakukan operasi tanpa bedah. Adanya karomah tersebut diperkuat ketika sang istri menderita tumor dan diketahui oleh Sunan Gunung Jati tanpa pemeriksaan. Yang selanjutnya yaitu hikmah adanya karomah. Jadi tujuan dari karomah-karomah ulama-ulama dan para wali ialah untuk menunjukkan mukjizat para nabi terdahulu. Karomah-karomah itu membawa, menolong, dan menguatkan keyakinan orang-orang awam dan kepercayaan terhadap Al-Quran, serta yang terkandung di dalamnya akan semakin tebal. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Atas partisipasinya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.